Shalom, selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Pendeta Abraham Hendy Pereslin AMD. Pada malam ini saya akan membahas satu perkara yang judulnya adalah Engkau Pejunan dan Ku Tanah Liat. Semoga semua manusia berbahagia dan semoga bermanfaat apa yang saya ajarkan pada malam hari ini. Shalom. Nah, sebelum kita membahasnya, kita angkat satu lagu dulu, Engkau Pejunan dan Ku Tanah Liat. Hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Apa kabar semuanya? Semuanya kiranya dalam keadaan sehat, selamat sentosa, dan selalu dalam anugerah Tuhan. Dan saya berharap pada video saya yang keempat ini dapat memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, kita pada malam ini akan membahas satu perkara yang judulnya Engkau Pejunan dan Ku Tanah Liat. Nah, dalam Matius 7:11 kita bacakan dulu ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini saya mulai dari ayat Matius 7:11 ya. Nah, saya ilustrasikan satu perkara, masalah pemberian yang terbaik dari Bapa seperti ini. Jika saya sebagai suami memegang sebuah pisau
yang tajam dan bertanya kepada istri saya, "Apakah engkau tidak takut kepada pisau yang aku pegang ini, istriku?" Pastinya istri saya akan menjawab seperti ini, "Mengapa aku harus takut kepada suamiku yang memegang sebuah pisau yang tajam? Engkau adalah suami yang aku cintai, dan kau pun mencintaiku sepenuh hatimu." Apa artinya? Jadi, pisau yang tajam itu tidak perlu ditakuti. Kalau dipegang oleh orang yang benar, dipegang oleh orang yang suci, dipegang oleh orang yang berakhlak mulia, dipegang oleh orang yang berbudi pekerti tinggi, orang yang berbudi luhur, maka pisau setajam apapun tidak perlu ditakuti. Karena yang memegangnya adalah suaminya sendiri yang dia cintai dan istrinya pun mencintai dia. Jadi tidak takut. Tapi berbeda jika yang memegang itu adalah begal. Coba di hadapan Anda, seorang begal pegang pisau tajam di hadapan Anda. Ada rasa takut nggak? Mungkin Anda lari terbirit-birit sebelum Anda memikirkan sesuatu yang lebih panjang lagi. Karena senjata tajam ini berada di tangan orang yang jahat. Orang yang pribadinya jahat. Demikianlah gambaran daripada kebaikan Bapa di surga. Walaupun Tuhan Yesus memegang senjata tajam, pisau tajam di hadapan kita, kita pasti tidak takut apa yang telah akan menimpa kita, atau apakah pisau itu akan membunuh kita. Karena yang megang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luhur. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berakhlak mulia. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbudi pekerti tinggi. Jadi tidak mungkin senjata yang dipegang oleh Tuhan Yesus itu akan membahayakan bagi diri kita. Karena jawabannya apa? Karena kita mencintai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mencintai kita dengan sepenuh hati. Itu jawabannya. Nah, begini maksud saya. Di dalam kehidupan ini, jikalau ada badai hidup yang menerpa kita, atau badai gelombang yang besar di tengah lautan, di mana kita ada dalam sebuah kapal laut di tengah samudra, atau hujan petir di atas awan yang akan menyambar pesawat yang kita tumpangi. Oke? Anggap dulu permasalahan hidup, pencobaan. Jikalau badai hidup yang menerpa kita, musibah, malapetaka, masalah, pencobaan, ujian, terlilit hutang, atau apapun itu. Jika itu menerpa kita, atau secara nyata kita naik sebuah kapal laut berada di gelombang di tengah laut yang besar, gelombang lautnya besar, di mana kita ada di sebuah kapal laut di tengah samudra, atau hujan petir di atas awan yang akan menjambar pesawat yang sedang kita naiki. Ngeri nggak coba? Kalau Anda naik satu kapal besar di tengah laut, Anda sedang mau pergi ke pulau mana begitu, pergi Tamasya, tapi di tengah laut badai besar, gelombang besar menerpa perjalanan kita. Anda takut nggak? Nah, dengar. Atau Anda mau bepergian, Anda naik pesawat, terbang dengan berapa ribu kilometer di atas permukaan laut, tetapi tiba-tiba di atas awan petir dan hujan menyambar-nyambar. Itu bakalan menyambar pesawat kita. Kalau kita sampai tersambar petir, maka tamatlah riwayatnya. Jika kapal laut yang kita tumpangi dijungkir balikan oleh gelombang besar, maka tamatlah riwayatnya. Dengar ini. Kalau engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau orang yang sangat dicintai Tuhan, bukankah badai masalah kehidupan kita Tuhan yang pegang? Bukankah gelombang besar di lautan yang akan menjungkirkan ke kapal kita, bukankah itu semuanya di tangan Tuhan?
Kita naik pesawat dan di atas awan terjadi hujan badai dan petir menyambar-nyambar. Bukankah petir yang menyambar-nyambar adalah dalam genggaman Tuhan? Dengar ini. Mengapa engkau takut? Jika engkau punya masalah kehidupan ini, yang menerpa badai, terlilit hutang, masalah, apapun musibah malapetaka. Mengapa engkau takut? Bukankah badai menerpa hidupmu itu, ya, adalah dalam genggaman Tuhan. Seperti senjata tajam yang ada di tangan Tuhan Yesus. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau putus asa? Sepertinya masalahku tidak ada jalan keluar. Hutangku terlilit hutang dan tidak bisa selesai. Mengapa engkau takut? Jawaban saya itu, tanya saya, mengapa engkau takut? Bukankah utang itu, masalahmu adalah genggaman Tuhan, seperti pisau di tangan Tuhan Yesus? Mengapa engkau takut? Kalau engkau mencintai Tuhan, dan Tuhan mencintai engkau dengan segenap hati, badai masalah, mengapa engkau takut? Karena masalah dalam genggaman di tangan Tuhan yang berakhlak mulia. Demikian juga, jika engkau naik kapal laut Titanic, ada gelombang besar di tengah lautan. Bukankah gelombang besar itu dalam genggaman Tuhan? Dalam genggaman seorang pribadi yang mencintai engkau, yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi. Mengapa engkau takut, saudaraku? Gelombang besar tidak akan membunuhmu. Badai kehidupanmu tidak akan membuat engkau mati. Atau kau naik pesawat terbang, hujan badai di atas awan, petir menyambar-nyambar. Bukankah petir itu dalam genggaman Tuhan? Di dalam genggaman seorang pribadi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti tinggi. Tidak mungkin petir itu akan membunuhmu. Disinilah sebenarnya pemahaman akan makna kehidupan dan betapa cinta kasih dan kuasa Tuhan yang banyak dari kita seorang Kristen tidak sampai pemahaman seperti ini. Mengapa? Gelombang besar di tangan Tuhan, petir di tangan Tuhan, badai masalah di tangan Tuhan, di tangan oknum yang berbudi pekerti tinggi. Karena dia mencintaimu, dan kau pun mencintai Tuhan Yesus. Semuanya akan tenang dan diamlah. Ini pemahaman seperti ini yang akan membuat engkau naik level imannya, naik level imannya. Sekarang saya kembali kepada pokok masalahnya. Jika kita hidup tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita sudah akan membayarnya dengan penderitaan. Dan tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik menurut pandangannya. Dengar nih, kita seorang Kristen, jikalau hidup tidak sesuai dengan petunjuk Alkitab, jika kita hidup tidak sesuai dengan hidayah Alkitab, maka kita akan membayarnya dengan penderitaan. Itu nggak ada jalan. Anda sebagai seorang Kristen, tapi tetap mencuri, bukankah Tuhan berkata jangan mencuri? Jika engkau seorang Kristen tetap berzina, bukankah Tuhan berkata jangan berzina? Kalau jika engkau seorang Kristen memukul orang, bukankah Tuhan bilang kasihilah sesamamu? Jika engkau di pipi kanan tidak mentampar pipi kiri, berilah pipi kananmu juga. Engkau melanggar hidayah Alkitab. Tuhan berkata, ampunilah sesamamu, tapi engkau punya kedendam. Karena hanya perbuatan bikin kesel seseorang kepadamu. Atau yang menyakitimu dengan caci maki, engkau sakit hati dan dendam kepada dia. Itu bukankah Tuhan berkata, ampunilah sesamamu manusia. Kalau engkau tidak mengampuni dan engkau tetap dendam kepada orang itu, maka engkau akan membayarnya dengan penderitaan. Kalau engkau mencuri, suatu saat engkau dari DPO dan dikejar polisi dan ditembak kaki dan masuk penjara. Itulah penderitaan. Kau harus bayar dengan penderitaan. Karena orang kita, orang Kristen, ya, yang hidup tidak sesuai dengan hidayah Alkitab, dia akan menemui penderitaan. Nah, waktu di dalam penderitaan,
Tuhan menganggap engkau adalah ciptaan yang sudah rusak. Tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik menurut pandangannya. Kita baca tuh Yeremia 18:1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang telah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya." Engkau jadi Kristen, tidak ada pertobatan, masih nipu, masih berzina, jadi begal, tukang pukul, korupsi, Anda seorang Kristen, maka engkau akan menemukan penderitaan. Di mata Tuhan, bejana ini rusak dan dia harus membentuknya kembali menjadi apa yang pandangannya baik, menjadi bentuk yang lain. Nah, ada kata pelarikan. Apa itu pelarikan? Pelarikan adalah proses atau cara pembuatannya. Jadi kalau penjunan itu roda pelarikan loh. Putar, ya. Tanah itu diputar rodanya, itu namanya pelarikan itu. Nah, di mata Tuhan semua manusia tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang berakal budi, maka atas inisiatif dan kehendaknya Tuhan di dalam koda, Ia telah memilih dan menentukan siapa-siapa yang akan dibentuk. Jadi Anda harus mengerti bahwa namanya Roma 8:29, saya bacakan dulu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Jadi kata ditentukan dari semula itu dari kata predestinasi. Predestinasi itu saya ngomong terjemahkan gampang saja, namanya takdir ilahi. Nah, di dalam kekristenan, di dalam teologi pun hanya mengerti yang namanya predestinasi. Hanya mengerti namanya takdir ilahi atau nasib. Nah, saya jelaskan. Di gereja Anthropos Theos Ministry, maka saya membagi takdir ilahi itu menjadi dua. Pertama adalah takdir ilahi sebelum engkau lahir di dunia. Jadi ada lagunya, "Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk." Nah, itu namanya takdir ilahi yang disebut dengan koda. Saya ulangi lagi. Waktu engkau belum lahir ke dunia, engkau sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Tuhan. Namanya koda. Saya ulang lagi, koda. Setelah engkau lahir ke dunia ini, itu namanya takdir ilahi juga, tapi namanya kodar. Saya ulangi lagi, namanya kodar. Jadi sebelum kau lahir di dunia ini, ditentukan dari semula, namanya koda, dan setelah kau lahir, itu namanya kodar. Nah, apa-apa yang sudah dilihat Tuhan, apa-apa yang sudah ditentukan Tuhan di dalam kodanya, itu akan, jikalau hal itu, yang apa yang dilihat Tuhan di dalam kodanya, jika hal itu akan menyebabkan engkau musibah, malapetaka di dalam kodarmu, di dalam kehidupanmu, maka di dalam kodarnya Tuhan akan mencegah itu supaya hal itu tidak terjadi dalam kehidupanmu. Contoh begini, sebelum engkau lahir Tuhan sudah lihat film kamu di dalam kodanya, bahwa engkau akan mendapatkan kecelakaan, pas keluar gang akan nongol truk yang akan lewat, dan itu akan menjadi musibah bagimu, akan menjadi malapetaka bagi di dalam kodanya. Jadi kau belum lahir, filmnya Tuhan sudah tahu.
Nah, waktu engkau lahir, oke, lahir setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Benar, apa yang diketahui Tuhan di dalam kodanya, engkau keluar gang dan mobil truk itu keluar. Nah, apa yang sudah diketahui Tuhan di dalam kodanya, itu akan dicegah Tuhan di dalam kodarnya. Waktu terjadi seperti apa yang Tuhan lihat di dalam kodar, waktu nih, engkau mau keluar dari gang itu, tiba-tiba ada yang manggil kamu. Hendra, sini balik dulu, ngobrol sama saya. Kamu nengok ke belakang dan kau masuk ke dalam gang lagi untuk ngobrol dengan dia sebentar. Itu artinya Tuhan mencegah apa yang sudah diketahuinya di dalam kodanya supaya dicegah di dalam kodarnya. Jadi waktu engkau nggak jadi keluar gang, truknya lewat, kamu masih tetap di dalam gang. Ini hebatnya Tuhan. Jadi apa yang sudah diketahui yang bakal menjadikan engkau musibah di dalam kodanya akan dicegah Tuhan di dalam kodarnya. Itulah hebatnya Tuhan. Ini tidak ada di dalam teologi apapun. Di teologi manapun tidak ada. Hanya ada di dalam gereja Anthropos Theos Ministry pemahaman seperti ini. Oke. Sekarang kita kembali kepada ayatnya. Roma 9:15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi gini, semua manusia itu tidak ada yang berakal budi. Atas inisiatif Tuhan, ya, atas kehendaknya Tuhan, di dalam kodanya dia menentukan siapa-siapa aja yang akan kupilih dan kutentukan dan kudidik supaya menjadi seperti Yesus. Kesalahan daripada dalam dunia teologi adalah bahwa dalam Roma 8:29 itu ditentukan untuk hanya selamat. Ditentukan untuk selamat. Makanya ada istilah sekali selamat tetap selamat. Padahal ayatnya tidak bicara tentang keselamatan dulu. Lihat baca. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi orang yang dipilih, yang ditentukan di dalam kodanya, itu ditentukan Tuhan, tidak semuanya. Ada orang-orang, sejumlah orang yang ditentukan Tuhan untuk dididik, dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak semuanya. Masalah selamat atau tidak selamat itu urusan belakang nanti. Tapi engkau sudah ditentukan, dipilih dan akan diajarkan. Engkau terpilih. Makanya kalau ada ayatnya berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Waktu Tuhan tentukan dipanggil semuanya. Nanti seleksi. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam perjalanannya itu bisa banyak yang ada yang gagal juga. Ada yang gagal. Nah, karena pembentukan Tuhan dia nggak sanggup. Dia tidak memahami tentang makna kehidupan. Makanya banyak orang bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Hidupku begitu berat Tuhan, lebih baik aku minum baygon sayang dan aku mati Tuhan. Karena banyak orang seperti itu. Karena ini masalahnya. Tidak mengerti tentang makna kehidupan. Tadi saya sudah jelaskan. Pisau tajam kalau di tangan Tuhan Yesus itu tidak akan membuat engkau takut. Badai masalah dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut. Tidak perlu putus asa. Karena masalah dalam genggaman Tuhan. Di dalam genggaman seorang pribadi yang berakhlak mulia, berbudi luhur tinggi. Tidak, masalah itu tidak akan pernah membunuhmu. Percaya kata saya. Dikit-dikit Tuhan. Banyak masalah Tuhan, lilit utang juga aku gak kebayar Tuhan. Akhirnya loncat dari hotel lantai 12. Bodoh sebenarnya. Saya sudah bilang masalah di tangan Tuhan. Di tangan oknum yang berakal budi. Di tangan oknum yang berbudi luhur. Masalahmu tidak akan membuat engkau mati. Dan masalah itu kau harusnya berpikir. Masalah di tangan Tuhan.
Aku tidak perlu takut karena masalah dalam genggaman Tuhan. Aku tidak perlu takut. Makanya ada lagunya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Lagunya kita nyanyikan terus, tapi waktu ada masalah, gimana nih? Waduh gimana nih? Waduh gimana nih? Kok takut? Masalahnya dalam genggaman Tuhan yang berakal budi. Masalahnya dalam genggaman suatu pribadi yang berbudi luhur. Dengar, ini akan memberkati Anda dengan pelajaran pengkhotbahan saya malam ini. Dengar. Nah, jadi tidak semua orang yang dipilih dan ditentukan itu untuk dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan adalah, kok nggak semuanya dipilih untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus? Ya, karena tadi Roma 9:15 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi dari semua diciptakan, ya, di dalam kode ditentukan ini, aku mau dia didik, aku mau dia bikin jadi anakku, aku mau dia dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak semua, yang lainnya hiduplah secara bertanggung jawab dengan suara hati. Jadi ada dua dalam kehidupan manusia. Yang satunya tidak dipilih, terserah agamanya apa, dia hidup dengan bertanggung jawab dengan suara hatinya. Nanti Tuhan akan menghakimi berdasarkan suara hatinya. Yang kita, yang ditentukan, yang dipilih oleh Tuhan Yesus di dalam kodanya, itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Suara hatinya dituntun dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi suara hati kita kadang-kadang najis. Itu perlu dituntun oleh firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Contoh ya, yang saya katakan bahwa suara hati itu najis. Begini. Aduh, saya lahir jadi laki-laki, tapi menurut hati saya nggak bisa jadi laki-laki. Saya lebih suka menjadi perempuan. Jiwa saya perempuan, saya suka ke salon, saya suka bermake up. Menurut hati suara saya nggak bisa bohong. Saya adalah seorang perempuan yang terkurung di badan laki-laki. Anda dengan mengatakan demikian sebenarnya Anda sedang mau mempersalahkan Tuhan. Mungkinkah Tuhan itu sampai menghembuskan ruahnya, rohnya, dan neshama? Itu salah masukin. Ini badannya laki-laki tapi yang dihembuskan, itu masuk hembusan rohnya roh perempuan. Apa seperti itu? Wah, Tuhan yang maha sempurna kok bisa salah masukin roh? Badannya laki-laki dimasukin perempuan. Itu namanya suara hatinya najis. Suara hatinya tidak mampu membawa dia kepada kebenaran. Suara hatinya tidak sanggup membawa dia kepada kesucian hidup. Suara hatinya tidak sanggup untuk membawanya dalam kebaikan. Makanya kita yang ditentukan dipilihnya harus ada firman yang menuntun suara hati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Suara hati ini suka nyeleneh. Menurut hati saya nggak bisa jadi perempuan. Saya harus jadi laki-laki. Lalu dia pergi, rambutnya dipendekin, dia suntik hormon laki-laki supaya terus dia fitness supaya badannya gede. Padahal dia perempuan. Itu artinya suara hatinya najis. Makanya setiap orang yang transgender selalu argumennya, tamengnya adalah hati. Menurut hati saya. Itu artinya apa? Dia mau mengatakan suara hati saya mengatakan saya perempuan. Suara hati saya mengatakan saya laki-laki. Maka saya terkurung di badan perempuan. Suara hatinya najis itu.
Makanya suara hati perlu dituntun oleh firman Tuhan supaya dia benar-benar lurus. Kalau tanpa firman Tuhan, maka suara hati bisa membawa kita kepada kesesatan. Karena manusia waktu lahir ya, itu masuk pikiran-pikiran dari luar. Bergaul dengan gay, bergaul dengan lesbi, bergaul dengan orang-orang yang aneh-aneh, yang penyimpangan seks. Itu masuk dalam memorimu. Itu mencemari suara hatimu. Dengar, mengotori suara hatimu. Makanya suara hatinya nyeleneh. Aku laki-laki, aku mau jadi perempuan. Aku perempuan mau jadi laki-laki. Nah, dia tercemar oleh dosa dari luar. Kan masuk. Sekarang gini, dosa itu masuknya dari mana sih? Dengar nih. Dari 5 panca indera. Dari mata, hati, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Ini dosa masuk dari 5 pintu panca indera. Ya, diserap oleh pikiran semuanya. Dicerna di sini dan disimpan dalam memori alam bawah sadar kita. Kita bergerak itu hanya 12% yang sadar. Yang 88% itu dikendalikan oleh memori alam bawah sadar. Kalau saya sedang ngomong seperti ini, saya tidak menyadari kalau saya sedang bersender di bangku. Saya tidak memikirkan kan. Nah, artinya seluruh saya, apa yang saya ucapkan, hanya 12%. Selebihnya refleks saya. Ngomong, berpikir itu refleks. Tapi ada kesadarannya 12% di dalamnya. Makanya dosa mengotori, mencemari kita dari 5 panca indera kita. Masuk dan mencemari suara hati kita. Nah, jadi di dalam dunia ini ada 2 manusia. Yang satu harus bertanggung jawab dengan suara hati kita, suara hatinya. Dan yang kedua, dia harus hidup dengan firman Tuhan. Supaya suara hatinya dituntun menjadi kebenaran seperti apa yang Tuhan mau. Nah, setiap orang, kita teruskan ya, setiap orang yang dipilih Tuhan dan hidupnya tidak sesuai apa yang tertulis di Alkitab, maka orang tersebut dinyatakan sesat. Dengar nih. Setiap orang yang dipilih Tuhan dan hidupnya tidak sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka orang tersebut dinyatakan sesat. Engkau dipilih, percaya Yesus, masuk gereja dan jadi Kristen, tapi masih mencuri, tidak sesuai dengan Alkitab, engkau dinyatakan sesat. Engkau jadi Kristen tapi masih berzina, engkau dinyatakan sesat karena hidupmu tidak sesuai dengan hidayah Alkitab. Nah, itu. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan, ya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan hidayah Alkitab, maka orang itu dinyatakan sesat. Oke. Apalagi tahu dan sengaja untuk menerobos takdir. Mau nggak mau Tuhan akan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita. Jadi kita ada seorang Kristen bertobat katanya, tapi masih ambisi dunia, mengejar supaya untuk kaya. Anda menerobos takdir. Katanya motivator, kalau kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda. Jadi gagal sekarang, ada terobos takdir lagi supaya sukses. Gagal lagi, ada terobos sukses lagi. Itu berlaku bagi orang yang di luar. Artinya tidak dipilih Tuhan dan tidak ditentukan di dalam kodanya. Anda kalau sudah percaya Yesus, rajin ibadah, mengerti firman Tuhan, Anda lakukan itu, menerobos takdir supaya sukses. Menerobos takdir, bekerja keras, engkau akan menemukan masalah. Percaya kata saya. Makanya kita berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kita juga berkata, janganlah ingin cepat-cepat kaya. Orang yang mau ingin kaya itu akan jatuh di dalam berbagai pencobaan. Emang itu jalannya. Karena Alkitab sudah bilang, jangan mencintai dunia. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Waktu Anda menerobos takdir untuk sukses lebih cepat, dengar nih, akan menemukan yang namanya penderitaan dan menemukan masalah dalam kehidupan. Percaya kata saya. Nah, jadi
Ayat yang sering kita pakai adalah 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi waktu kau menerobos takdir, cinta uang, mau cepat kaya, Anda menemukan masalah, terlilit utang, ditipu orang atau apalah. Itu hanya masalah-masalah biasa. Nah, kalau engkau tetap, Tuhan bagaimana ini Tuhan, aku terlilit utang sekarang saya. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan membantu engkau mencari jalan keluarnya supaya engkau dapat keluar dari hutangmu dan hutangmu dapat lunas. Makanya banyak kesaksian setelah saya bertobat, saya mencari sungguh-sungguh Tuhan Yesus, akhirnya pelan-pelan saya dapat melunasi hutang saya yang jutaan itu. Nah, itu benar. Karena pencobaannya biasa, dia tidak akan melebihi kekuatan. Tuhan adalah Allah yang setia, dia akan memberikan satu jalan keluar, solusi supaya masalahmu itu selesai. Tapi, nah ini saya kembali lagi. Saya nggak lihat daripada masalah Tuhan setianya. Tapi seandainya loh ya, Anda tidak ambisi dunia, Anda tidak ingin cepat kaya, Anda tidak segila ikut motivator, bekerja kuas siang dan malam, pinjam uang sana, pinjam uang sini, gadai sana, gadai sini, Anda berjuang, menerobos takdir supaya cepat kaya. Kalau Anda tidak seperti itu, apa mungkin kau akan terlihat kena masalah? Apa mungkin kau akan terlihat hutang? Apa mungkin? Tidak mungkin. Kalau Anda hidupnya legowo nerimo impandum. Ya Tuhan, saya rezekinya segini, ya saya akan jalani dan mencukupkan apa yang saya dapatkan. Tapi kan manusia kan nggak mau seperti itu. Hidup legowo nerimo impandum tuh rata-rata manusia tuh nggak mau, nggak orang dunia, nggak orang Kristen tuh nggak ada yang mau. Maunya cepat kaya, cepat sukses, menerobos takdir, ikut motivator supaya meningkatkan kualitas diri katanya. Akhirnya kena masalah. Padahal kalau hidup dengan cara legowo nerimo impandum, itu Anda enak. Legowo nerimo impandum, legowo artinya saya ulang lagi ya, itu ikhlas menjalani, ini adalah ketetapan Tuhan. Jadi kalau hari ini pendapatanmu cuma 3 juta atau 4 juta, itu ketetapan Tuhan. Engkau dapat menikah dengan istrimu sekarang atau menikah dengan suamimu sekarang, itu adalah ketetapan Tuhan, legowo. Engkau bisa tinggal di Bangka, engkau tinggal di Kalimantan, engkau tinggal di Riau, engkau tinggal di Surabaya, engkau tinggal di Solo, engkau tinggal di Serang, engkau tinggal di Papua, itu harus legowo. Ikhlas menjalani, itu adalah ketetapan Tuhan. Nanti kamu yang masih bujang, yang nikah, nanti ketemu sama perempuan, kamu nikah, itu adalah ketetapan Tuhan dan itulah jodohmu. Kan itu bukan di dalam ketetapan Tuhan, kan manusia kan juga bergerak, dia melihat perempuan cantik, dia suka kan, ya, kalau mau ya Tuhan nggak apa-apa, saya setuju kata Tuhan ya, saya setuju kalau kamu mau sama dia, saya setuju. Lalu Anda menikah kan, diberkati di gereja, itu harus legowo, itulah jodohmu. Nanti lahir anakmu, lahir siapa anaknya, lahirnya dapat 2 laki-laki atau dapat 2 perempuan atau dapat 5 laki-laki atau dapat laki-laki dan perempuan. Jadi setiap manusia itu harus legowo, karena itu ketetapan Tuhan. Ada yang dapat punya anak 5, ada yang punya anak yang dapat 3, ada yang dapat anaknya 7. Tapi kenapa ada yang anak yang dapatnya 2, terus padahal dia sudah berusaha mau mendapatkan anak lagi, tapi nggak pernah dapat, anaknya cukup 2. Itu legowo. Ikhlas menjalani adalah ketetapan Tuhan. Memang Tuhan memberikan kamu hanya 2 anak. Setelah itu Anda tidak bisa melahirkan lagi, nggak tahu masalahnya apa. Mungkin gangguan kesuburan, kata itulah, dicek ke dokter juga baik-baik aja tapi tidak mendapatkan anak. Itu legowo. Ikhlas menjalani ketetapan Tuhan ini. Oke? Nah, sekarang gini, kalau Anda hidupnya menerobos takdir, ingin sukses, terus tiba-tiba Anda berusaha tapi kok rezekinya seret gitu, rezekinya macet gitu. Banyak orang berpikir begini, oh bandel sih, nggak ikut kehendak Tuhan sih, makanya ditutup oleh Tuhan.
Salah itu pemikiran. Kalau rezekimu macet, ya dengar nih. Anda tidak boleh berpikir bahwa Tuhan yang menutup rezekimu. Dengar nih. Kalau Anda rezekinya seret, mendapatkan rezeki itu susah, pas-pasan, jangan pernah berpikir Tuhan menutup rezekimu. Jika Tuhan lakukan seperti itu, maka Tuhan akan terdeteksi jahat. Loh, Tuhan saya udah kerja keras, kenapa ditutup rezeki saya? Wah, Tuhan ini jahat. Enggak. Kalau engkau bandel, kau tidak taat firman, engkau masih nipu orang, kau masih berbohong, kau masih ngakalin orang, rezeki orang kau ambil, kau serakah. Waktu rezekimu macet, Tuhan nonton aja gini. Jadi Tuhan nggak tutup rezekimu, Tuhan nonton aja. Namanya manusia berusaha kan pasti ada mentoknya. Tak, ada mentoknya. Tuhan bilang, nah, biar aja dia mentok dulu. Nah, itu artinya apa? Yang namanya kalau rezekimu macet, kalau rezekimu seret, bukan Tuhan tutup rezekimu. Tapi, dengar nih, Tuhan sementara tidak mau mempermudah jalan hidupmu. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak mau bantuin apa yang kau kerjakan supaya berhasil. Sementara Tuhan tidak memberikan hidayah atau taufik-Nya kepada dirimu. Hidayah atau taufik. Apa itu hidayah atau taufik? Hidayah atau taufik artinya petunjuk bahwa engkau hidupnya dipermudah Tuhan supaya engkau dapat melakukan kehendak-Nya. Jadi waktu rezekimu macet, Tuhan nonton aja. Sementara dia tidak bantuin kamu cari rezeki. Sementara orang bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payahmu tidak akan menambah. Sementara Tuhan menarik hidayah atau taufik-Nya. Dipermudahnya jalan-jalan hidupmu, dia nggak mau kasih dulu, dia tonton aja. Tuhan tidak tutup juga, tapi Tuhan nonton aja. Tuhan tidak tutup juga, Tuhan juga tidak melancarkan, jadi Tuhan nonton aja. Nanti kan ujung-ujungnya kita mentok. Namanya cari rezeki, mentok masalah. Udah mentok masalah, nanti baru kita bilang, Tuhan, hidupku susah Tuhan. Kontrakan gak kebayar Tuhan. Tolonglah aku, lalu kita bertobat. Cari Tuhan ke gereja, ibadah rajin-rajin. Terus Tuhan, akhirnya mulai pelan-pelan Tuhan bukakan jalannya. Begitu, jadi Tuhan bilang, biar aja, ntar juga ada mentok ya. Biar aja. Ya Tuhan gak mau bantuin kamu juga. Tuhan juga tidak tutup rezekimu. Tuhan tonton aja dari surga. Nah, nanti ujung-ujungnya mentok kan. Waktu mentok kan, Tuhan, hidupku susah. Sekarang aku udah masalah Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Nah, Tuhan bilang, ya udah tobat kan? Oke, sini. Aku bantuin permasalahan hidupmu. Tapi dengarkan firmanku. Lakukan kehendakku. Jangan berzina, jangan nipu, jangan berbohong, jangan curang lagi. Lakukan seluruh perintahku. Nah, nanti pelan-pelan Tuhan bukakan jalan hidupnya. Begitu Tuhan didik manusia. Tidak ditutup, tapi tidak dibantuin juga. Tuhan tontonin aja. Oke. Sementara, khotbah tentang episode 1 ini dalam penjunan dan tanah liat. Sampai di sini dulu. Nanti kalau terlalu panjang, ya dengernya juga capek. Jadi saya sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan pada episode kedua di video selanjutnya yang berjudul Tetap Engkau Penjunan dan Ku Tanah Liat. Oke, sebelum saya tutup, mari kita dengarkan sekali lagi lagu Engkau Penjunan dan Ku Tanah Liat. Engkau penjunan
hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Ya, sampai sini dulu perjumpaan kita. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya di episode kedua, engkau Benjunan dan ku tanah liat. Sabar ya. Memang saya mengajar orang tuh ngejelimet, mumet. Kami dari gereja Anthropos Theos Ministry memang kalau ngajar orang tuh ngejelimet, mumet. Jadi sekarang dia ngejelimet, mumet, maka saya pendek-pendek aja supaya orang mengerti, orang memahami dan menjadi berkat. Karena bagi saya iman itu tidak boleh disembunyikan. Harus disedekahkan, diajarkan, dan menjadi ilmu bagi orang lain. Saya simpan juga nggak ada gunanya pengetahuan ini. Saya simpan apa manfaatnya? Atau saya komersilkan gitu. Enggak, saya orangnya, kita belajar untuk tulus mengajar orang itu kudus tanpa ada motivasi apapun, karena pengetahuan itu Tuhan yang kasih dan saya kasih gratis kepada Anda, tulus. Jadi saya sembunyikan juga nggak ada gunanya. Nanti kalau yang mendengar saya juga orang yang mungkin mati, atau yang mendengar saya orang yang sakit, atau saya juga nggak pernah ketemu juga dengan Anda kalau saya tidak pernah mengajar, tidak pernah memberitahukan pengetahuan ini, tidak mendidik jemaat Tuhan melalui sosial media, saya juga merasa bersalah. Jadi daripada saya simpan sendiri, saya kasih gratis semuanya. Karena yang namanya sedekah itu bukan hanya masalah uang. Yang pertama adalah kita sedekah namanya tenaga. Jadi ada orang mau angkat barang, kita bantu ngangkatin sebentar ya gitu. Atau lagi orang sedekah itu bentuk ide atau pikiran. Orang lagi mumet nggak punya solusi, kita bilang, oh kamu harus begini. Ya, itu sedekah juga, kita memberikan ide, pikiran. Yang ketiga, kita membantu sesama itu juga sedekah, itu berbentuk materi, uang kah, rumah kah, harta kita kah, motor kah, mobil kah, apapun lah. Yang keempat adalah termasuk adalah khotbah. Khotbah itu bentuknya sedekah. Khotbah ini bentuknya sedekah loh. Ya, jadi kalau saya diundang di gereja itu saya jarang memikirkan namanya PK. Apa tuh PK? Persembahan kasih. Gampang ngomongnya amplop. Saya dikasih amplop berapa saya terima aja. Kadang-kadang suka saya kembalikan. Kalau saya lihat gerejanya kecil, suka saya masukin kembali ke kantong kolektor. Jadi saya tidak tahu memikirkan, karena saya selalu berpikir khotbah itu adalah sedekah. Boro-boro saya mikirin perpuluhan, boro-boro saya memikirkan janji iman, boro-boro saya memikirkan buah sulu. Khotbah saya ini sedekah. Jadi dikasih syukur ya, nggak dikasih juga ya kamsiah aja. Terima kasih, matur nuwun lah saya. Jadi kita belajar menjadi orang yang tulus dan murni dalam mensedekahkan apa yang kita punya. Terus yang kelima apa? Yang kelima ada bentuk sedekahnya adalah memberikan bagian dari tubuh kita. Misalnya kita menyumbangkan ginjal kepada saudara kita, atau kita menyumbangkan donor darah. Itu kan berarti bagian dari tubuh kita berikan kepada sesama. Kalau ada, atau kita menyumbangkan mata. Kalau saya mati, mata saya sumbangkan kepada siapa gitu. Itu juga termasuk bersedekah. Nah, jadi bagian anggota kita berikan kepada sesama. Kita bantu saudara kita bantu ibu kita, bapak kita ya. Kalau misalnya ada transplantasi lever, bisa hati itu kan bisa disumbangkan kan, namanya transplantasi lever kan. Nah, yang terakhir namanya ada sedekah berbentuk namanya mahadana. Jadi bukan hanya berdana tapi mahadana. Mahadana itu adalah Tuhan Yesus ngomong, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi yang terakhir adalah sebenarnya kita untuk menyelamatkan seseorang itu adalah kita memberikan nyawa kita kepada orang lain. Contohnya adalah para rasul, mereka setelah mati martir, mereka setelah berani
memberitakan Injil pada zaman dahulu, akhirnya nyawa mereka menjadi taruhannya. Ya kan, para martir zaman dulu kan seperti itu. Yaitu itu mahadana, memberi sedekah, memberikan nyawanya kepada sesama demi orang lain itu selamat. Makanya Paulus ada berkata, aku ingin jadi orang terkutuk asal saudara-saudaraku ini, bangsaku ini dapat diselamatkan. Jadi itu sebenarnya adalah disebut mahadana. Kita bersedekah dari nyawa kita sendiri. Dan Yesus sudah memberikan contoh teladannya. Makanya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu namanya mahadana, memberikan nyawanya kepada orang lain supaya orang itu selamat. Ya, itulah, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga semua manusia berbahagia dan semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.